Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Muji, dalam program Dahar Pagi. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, dimuliakanlah nama-Mu. Kami ucap syukur atas segala berkat penyertaan-Mu. Kami akan menerima sabda-Mu. Kami mohon berkat-Mu, bukalah hati kami, supaya sabda-Mu dapat kami terima dalam hidup kami dan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan 20. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan iman kita bahwa Tuhan Yesus sungguh sangat mencintai umatnya. Ia menghendaki semua umatnya dapat diselamatkan. Untuk dapat diselamatkan, orang-orang harus mengenal Tuhan Yesus dan selanjutnya mengimaninya. Kita dipanggil untuk mewartakan kabar tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Yesus kepada semua orang. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ya, dalam hidup kita sehari-hari kita dipanggil mewartakan kasih, ya bisa melalui sapaan kita terhadap kiri kanan, sapaan yang penuh ramah, penuh ketulusan. Mungkin juga bisa kita mewartakan kasih Tuhan melalui pelayanan di tempat kerja yang penuh kejujuran. Tidak mau ikut dalam arus mungkin korupsi yang mungkin ada di kiri kanan kita. Kita juga bisa mewartakan kasih Tuhan dengan melayani sesama kita. Mungkin dengan menyiapkan ya, tempat ibadat. Atau mungkin melakukan kegiatan bersama. Berdoa bersama dalam lingkungan. Ya.
Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, banyak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mau mengimani bahwa Yesus Kristus sebagai Putra Allah. Yang mereka dalam kuasa setan akan menghalangi karya pelayanan kita. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mungkin masih ingat sekitar mungkin 8 bulan yang lalu bagaimana sebuah tempat doa devosi kepada Bunda Maria di daerah Kulon Progo yang sudah berdiri dan siap digunakan, tetapi ditolak oleh warga sekitar. Dan juga mungkin sekitar 2 bulan yang lalu bagaimana para mahasiswa di Tangerang yang berdoa rosario tetapi dibubarkan oleh Bapak Ketua RT dan beberapa pengurus serta beberapa warga. Ya, dalam hal yang demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, iman kita diuji. Dan dalam pelayanan kita, ya kita sesungguhnya harus menyerahkan semuanya kepada penyertaan Tuhan. Kita mohon supaya pelayanan kita dapat berjalan dengan baik dan dikuatkan oleh berkat Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita selalu membuka hati kita untuk terang Roh Kudus, supaya menuntun hidup kita selalu bersatu dengan Kristus, mewartakan kasih Tuhan kepada sesama. Marilah kita mohon berkat untuk hidup kita dan pelayanan kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga hidup kita dan semua pelayan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, terima kasih kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga menjadi kekuatan bagi hidup kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.